Sebagai rasa syukur saya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia, usia juga nikmat sehat ya. Harapan saya semoga video ini bisa berguna buat orang lain sehingga tidak sia-sia Tuhan sudah memberi segala karunia-Nya kepada saya. Nah, teman-teman, jadi kalau kalian ingin menanam pohon nangka ya, sebaiknya saya anjurkan ada baiknya mendengarkan evaluasi ataupun penjelasan dari saya ya. Jadi gini, supaya buahnya ini nanti lebat seperti ini ya. Terus kemudian sepanjang hidupnya dia akan lebih banyak berbuah. Nah, ini terbukti teman-teman lihat ya. Ini sudah dia berfokus terhadap pembuahannya yang baru. Jadi selain buahnya lebat, sepanjang hidupnya dia akan banyak memberikan buah. Nah, teman-teman tenang saja yang tidak ada dagingnya, teman-teman yang menanam persilangan antara nangka dengan cempedak itu banyak yang mengeluh kok dagingnya kosong. Tenang, nanti saya akan uraikan supaya nanti ada dagingnya banyak seperti nangka pada umumnya atau cempedak pada umumnya. Nah, langsung saja, untuk mencapai dalam keberhasilan, supaya nanti nangka ini lebih cepat dalam pembuahannya, kita harus pahami ya, pohon nangka ini kaya akan getah, berarti membuktikan bahwa daya serap pada akar ini membutuhkan mineral yang sangat tinggi. Maka yang harus kita lakukan adalah menciptakan tingkat kelembapan pada media tanamnya. Pasti sepakat semua ya? Karena terbukti semuanya getah, dari pucuk daun bahkan batang hingga buahnya yang masih muda, getahnya banyak sekali. Nah, teman-teman, sebaiknya kalau mau membuat media tanam untuk nangka atau memilih lahan untuk bercocok tanam nangka ataupun jenis tanaman yang berbuah, sebaiknya perhatikan gulmanya ya. Jadi kalau ada gulma-gulma yang contohnya seperti ini, ada bayam liar ya. Kalau bayam ini kan nanti akan berfokus terhadap pembungaan, kemudian pembijian ya. Terus kemudian ada daun meniran, ciplukan, ini kan semuanya berbuah di atas. Nah, ini menandakan karena munculnya rumput liar ini atas keinginan bumi. Nah, bumi juga memiliki keinginan sebaiknya kalau kita mau bercocok tanam disesuaikan dengan keinginannya. Sangat masuk logika ya. Nah, jadi Tuhan itu tidak pernah mencipta sesuatu yang sia-sia. Nah, ternyata siapa sangka dengan memperhatikan gulma yang ditumbuhkan dapat menjadi sumber inspirasi supaya nanti mencapai dalam keberhasilan yang nyata. Nah, langsung saja, langkah awal dalam menangani gulma, teman-teman lihat seperti ini ya. Kita dapat mencabutnya secara manual atau mencangkulnya, tapi jangan lupa dikumpulkan kembali ya. Setelah itu, lakukan pengeringan dan jangan lupa kembalikan pada tempat semula. Dikarenakan proses alaminya ketika tanah mengalami stres yang berlebih ataupun struktur dirinya rusak, maka tanah tersebut kalau kena sentuhan air ataupun mineral maka akan dapat memunculkan gulma, bukan tanpa sebab. Dikarenakan ini sudah keinginan dari Tuhan semesta alam, supaya tanah ini nanti dapat terbenahi struktur keadaan dirinya yang rusak. Dengan munculnya gulma selain dapat memberikan sumber inspirasi mencapai dalam keberhasilan, juga kita dapat memanfaatkannya setelah didaur ulang menjadi kompos organik, sehingga nanti media tanam yang mudah keras, yang sudah keras maksud saya dan mudah mengering, akan dapat teratasi dengan kandungan gulma yang kita satukan menjadi media tanam kita. Logika ya. Dan juga untuk menahan tingkat serangan hama, gulma ini juga mengandung zat-zat penting di dalamnya. Tiap gulma memiliki nutrisi bagi tanaman yang lain ya, nutrisi yang berbeda, memiliki kandungan zat-zat yang berbeda. Selain dapat menutrisi, ini juga dapat menanggulangi bahkan membunuh hama yang akan menyerang pada tanaman nangka kita. Namun setidaknya ini dapat mengendalikan hama-hama karena tidak semua hama menyukai dengan gulma-gulma tertentu. Sangat masuk akal ya. Lalu setelah itu teman-teman, lalu yang dilakukan adalah kita perlu membantu menyegerakan ya
perbenahan tekstur tanah supaya tidak mudah mengalami kekeringan. Karena mengingat pohon nangka ataupun buah nangka ini membutuhkan mineral ataupun kadar air yang begitu sangat deras, maka kita harus menciptakan kelembapan dengan cara memberikan abu dari bakaran sampah organik. Nih, seperti ini teman-teman ya. Tanahnya gembur, makanya buahnya dari dulu teman-teman yang udah mengikuti channel saya pasti tahu. Nih ya, pembuktiannya ya. Teman-teman, saya kasih abu. Tujuan dari abu dari bakaran sampah organik adalah membantu memfilter rongga pori-pori pada tanah sehingga nanti tidak terlalu terbuka lebar ketika panas terik membakar ataupun suhu panas tinggi, sehingga media tanam kita ini akan terlindungi dan tidak mudah kering ya. Nah, sebagai penjelasan lebih lanjut masalah abu, kalian dapat menggunakan bakaran abu yang sudah stok lama ya. Jadi dari bakaran daun, ranting-ranting kering, atau kalian dapat menggunakan bakaran kayu, atau juga sekam bakar, ini juga teramat sangat bagus. Nah, dengan memberikan bahan-bahan itu selain dapat menahan tingkat kelembapan dan terbukti nanti akan membuat media tanam kita ini tetap gembur selalu. Yang berikutnya teman-teman harus tahu apa sebabnya kalau berbuah ini suka busuk ya, terus kemudian jatuh. Terus kemudian juga mengatasi masalah buah yang kosong, terutama pada persilangan antara nangka dengan cempedak yang disebut dengan nangkadak ya, orang-orang menyebutnya. Nah, sebetulnya begini teman-teman ya. Yuk kita simak bareng-bareng. Jadi, air ataupun mineral ini baru sumber makanan pokok bagi pohon nangka. Makanan pokok ya, belum memberikan nutrisi. Nah, maka dari itu, buah yang tidak ada isinya atau yang jatuh, padahal buah betina ya, memiliki gagang yang besar, kok membusuk, berarti artinya kekurangan nutrisi. Nah, teman-teman harus tahu, mulai dari sekarang kita dituntut untuk cerdas kalau mau mencapai dalam keberhasilan yang nyata. Jadi, tanah mampu memunculkan sehelai gulma ataupun tumbuhan apapun dikarenakan ada unsur hara. Nah, unsur hara ini apa? Nah, ini adalah sekumpulan mineral dan segala macam nutrisi. Nah, asal muasal dari unsur hara ini paling terbesar sekali ini dari kotoran hewan yang berada di dalam tanah. Nah, jadi tanpa keberadaan binatang di dalam tanah, sehelai gulma pun tidak akan mampu ditumbuhkan oleh tanah. Maka dari itu, betapa pentingnya kita mengembang biakkan binatang yang berada di dalam tanah. Binatang tersebut salah satunya dinamai dengan mikroorganisme. Dari kotoran mikroorganisme ataupun bakteri pengerat pengurai tanah yang lainnya, nanti kotoran hewan tersebut dan juga kemudian dia beranak pinak di situ, mati di situ ya. Tubuhnya yang menyatu dengan tanah, kotorannya yang kemudian menyatu juga dengan tanah, menciptakan unsur hara yang saya sebut dengan sekumpulan mineral dan nutrisi. Nah, maka dari itu dengan memberikan pupuk ternak ya teman-teman, dapat membantu mikroorganisme untuk memberikan seluruh nutrisi yang dibutuhkan bagi pohon nangka kita. Dan dengan memberikan pupuk ternak secara bertahap, ini akan memberikan buah yang segar, kemudian lebat ya. Terus kemudian dagingnya ini banyak, tidak banyak kosong. Nah teman-teman, kalau kalian punya pohon nangka yang sering banget buahnya ini jatuh, busuk, atau mungkin tidak ada isinya, jangan ditebang. Lakukan dari yang saya uraikan. Kalian berikan pupuk ternak ya, boleh sapi, kambing, atau ayam. Tapi kalau saya boleh merekomendasikan kalian dapat menggunakan kotoran ayam. Kalau tidak ada, kalian dapat menggunakan kotoran kambing. Tapi ingat, yang sudah stok lama. Karena kalau yang masih baru, suhunya terlalu panas nanti dapat mengakibatkan buah ataupun daunnya menjadi rontok. Nah, teman-teman sekarang sudah tahu secara persis ya, bahwa
kinerja dari mineral dan kinerja dari nutrisi ini berbeda. Nah, nutrisi yang terdapat pada tanaman, yang dibutuhkan tanaman, ini biasanya terdapat pada nitrogen, fosfor, dan kalium ya. Dan juga ada beberapa nutrisi yang lainnya. Tapi ini kebanyakan orang menggunakan yaitu nitrogen, fosfor, kalium yang disebut dengan NPK. Nah, sedangkan NPK ini yang paling tinggi ini terdapat pada kotoran ternak ayam. Dikarenakan ayam sumber makanannya ini ragamnya lebih banyak dibanding dengan kambing ataupun sapi. Nah, kalau jenis sumber makanannya banyak, maka akan dapat menghasilkan juga nutrisi yang banyak macamnya. Maka dari itu, selain kaya dengan nutrisi, kotoran ayam ini juga kaya akan nutrisi, juga dapat menahan tingkat kelembapan lebih lama lagi. Terus ya teman-teman, saya anjurkan kalian kalau mau sukses menanam pohon nangka, sebaiknya jangan berdekatan dengan pohon yang lain. Usahakan tanahnya gembur, jangan sampai dipisahkan rumput-rumput yang tadianya tumbuh di situ. Kita harus mengembalikan lagi karena ini sudah proses alamiah, keinginan dari Tuhan semesta alam. Baik, saya rasa sampai di sini ulasan saya. Semoga ini akan memberikan perluasan dalam bercocok tanam pohon nangka. Oh ya, saya akan menjawab sedikit ya. Jadi gini, kalau ada buah yang banyak busuk, kemudian persilangan nangka dan cempedak ini isinya tidak ada, ini diakibatkan karena biasanya kalau okulasi ya, bawahnya ini pohon nangka, atasnya cempedak. Maka daya serap akar ini menyesuaikan kapasitas yang dimiliki oleh nangka. Sedangkan buah cempedak ini kan buahnya akan lebih banyak, maka kapasitas akar ini tidak mampu memenuhi kebutuhan dari buahnya. Nah, inilah yang menyebabkan buah menjadi banyak busuk atau nanti kosong isinya. Nah, untuk mengatasi hal itu, maka sedari dini hari akar kita biasakan kita berikan nutrisi yang kaya ya. Jadi kotoran-kotoran ternak ini berikan secara bertahap, maka nanti akar akan dapat menyesuaikan dan sekali serap akan mendapatkan nutrisi yang besar sehingga nanti kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh pembuahan ini dapat terpenuhi. Seperti ini ya. Baiklah, saya rasa sampai di sini teman-teman. Semoga artikel ini cukup membantu dan saya yakin ini akan sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman. Dan kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya.